Bayangkan, kamu jenderal paling disegani di Roma, rakyat mencintaimu, pasukan setia padamu, tapi justru sahabatmu sendiri yang menusukmu dari belakang. Inilah kisah Julius Caesar dari seorang pemuda ambisius. Jadi diktator paling kuat di Romawi, dan akhirnya mati tragis di tangan orang yang paling ia percaya. Julius Caesar lahir pada 100 sebelum Masehi di Roma dari keluarga bangsawan bernama Gens Julia. Meski termasuk keluarga terpandang, kondisi ekonomi mereka tak sekaya yang dibayangkan. Ayahnya meninggal saat Caesar masih remaja, dan ibunya, Aurelia, berperan besar dalam mendidiknya. Sejak muda, Caesar menunjukkan kecerdasan dan ambisi besar. Ia tak puas hanya menjadi bagian dari sistem. Ia ingin menguasainya. Ia menikahi Cornelia, putri dari seorang pemimpin politik kuat. Tapi saat diktator Sulla berkuasa dan memerintahkan agar Caesar menceraikan Cornelia, Caesar menolak. Itu adalah tindakan nekat. Ia sempat diburu dan kehilangan gelar kebangsawanannya, tapi ia bertahan. Dan inilah awal dari perjuangannya. Untuk menghindari eksekusi, Caesar melarikan diri dan bergabung dengan militer di luar negeri. Ia membuktikan dirinya sebagai prajurit berani. Ia ikut dalam berbagai ekspedisi dan misi. Bahkan sempat diculik oleh perompak, tapi bukannya takut, ia malah bersikap tenang. Bahkan bercanda bahwa suatu hari ia akan menangkap dan menghukum mereka. Dan benar setelah dibebaskan, ia mengejar para perompak itu dan menyalip mereka semua. Pengalaman inilah yang membentuk karakternya, berani, strategis, dan tak pernah melupakan siapa musuhnya. Setelah pengalamannya di militer, Caesar kembali ke Roma dan mulai menapaki dunia politik. Ia memulai dari bawah, sebagai jaksa dan petugas keuangan. Tapi gaya bicaranya yang meyakinkan, penampilan yang menarik, serta kemampuannya bergaul dengan rakyat, membuatnya cepat naik daun. Caesar paham satu hal penting. Kekuasaan di Roma bukan hanya soal kemampuan, tapi juga aliansi. Maka ia mendekati dua orang paling berpengaruh saat itu. Pompey, jenderal terkenal yang punya kekuatan militer besar, dan Crassus, orang terkaya di Roma. Bersama-sama mereka membentuk triumvirat pertama aliansi politik rahasia untuk saling mendukung dan menguasai sistem dari balik layar. Caesar lalu terpilih sebagai konsul, jabatan tertinggi dalam pemerintahan Roma. Tapi ia tidak puas hanya jadi pejabat, ia ingin kekuasaan nyata. Setelah masa konsulatnya berakhir, Caesar diberi kekuasaan untuk memimpin wilayah Galia, yang kini dikenal sebagai Prancis dan Belgia. Di sanalah ambisinya berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Caesar tidak membuang waktu. Begitu ia memimpin di Galia, ia langsung mengobarkan perang. Suku-suku lokal dilawan dan ditaklukkan satu persatu. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, ia menguasai seluruh wilayah Galia. Ribuan tentara musuh dikalahkan. Ia bahkan menyeberangi laut ke Inggris, menjelajahi tempat yang belum pernah dicapai Romawi. Kemenangan ini membuat Caesar jadi bintang. Ia mengirim laporan-laporan sukses ke Roma, yang dibaca rakyat dan membuatnya semakin dipuja. Pasukannya sangat setia, karena Caesar selalu berbagi harta rampasan perang dengan mereka, dan ikut berperang di garis depan. Tapi kemenangan itu juga membuatnya punya banyak musuh, salah satunya adalah Pompey, yang dulu sekutu dekatnya. Kini Pompey berpihak pada Senat Roma yang mulai khawatir Caesar akan pulang dan mengambil alih kekuasaan. Senat lalu mengirim perintah. Caesar harus kembali ke Roma, tapi tanpa membawa pasukan. Ini jebakan. Jika ia pulang tanpa perlindungan, ia bisa ditangkap atau dibunuh. Dan Caesar tahu inilah saatnya memilih. Pada tahun 49 sebelum Masehi, Caesar mengambil keputusan berani. Ia menyeberangi sungai Rubicon bersama pasukannya dan berkata, Alea Iacta Estidadu telah dilempar. Dengan itu, ia menyatakan perang terhadap Senat. Itu artinya perang saudara. Roma terpecah. Caesar bergerak cepat. Pompey melarikan diri ke Yunani, tapi Caesar mengejarnya. Dalam pertempuran di Pharsalus, pasukan Caesar yang lebih sedikit mengalahkan pasukan Pompey. Pompey kabur ke Mesir, tapi dibunuh di sana oleh penguasa Mesir yang ingin menyenangkan Caesar. Saat Caesar tiba di Mesir dan melihat kepala Pompey dipersembahkan padanya, ia justru menangis. Meski mereka sudah jadi musuh, Pompey pernah jadi sekutu dekatnya. Namun di Mesir, Caesar tidak tinggal diam. Ia mendukung Cleopatra naik tahta dan menjalin hubungan pribadi dengannya. Ia tinggal beberapa waktu di sana, bahkan punya anak dari Cleopatra yang diberi nama
Kezerion, setelah urusan di Mesir selesai, Caesar kembali ke Roma sebagai pemenang perang saudara. Ia tak lagi jadi sekadar politikus. Kini, ia penguasa tunggal. Dengan Roma di bawah kendalinya, Caesar diangkat menjadi diktator. Bukan hanya untuk waktu singkat, tapi seumur hidup, ia melakukan banyak perubahan besar. Membagi tanah untuk veteran, mereformasi sistem pajak, dan membuat kalender baru yang akhirnya menjadi dasar kalender modern kita. Rakyat banyak yang mencintainya, tapi para bangsawan dan senator merasa takut. Mereka melihat Caesar mulai bertindak seperti raja gelar yang sangat dibenci di Roma. Ia duduk di kursi emas, memakai jubah ungu, dan dikelilingi pengawal. Meski ia menolak mahkota ketika ditawarkan secara simbolis, banyak yang percaya, cepat atau lambat, ia akan mengubah republik menjadi kerajaan. Rasa khawatir itu makin besar. Para senator mulai merencanakan sesuatu yang kelam. Mereka yakin, satu-satunya cara menyelamatkan Roma adalah dengan menghilangkan Caesar, dan orang-orang terdekatnya lah yang memimpin rencana itu. Tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi. Hari itu dikenal dalam sejarah sebagai Ides of March. Caesar datang ke gedung Senat seperti biasa, tanpa banyak pengawal. Ia tidak tahu bahwa lebih dari 60 senator telah bersiap menyergapnya. Saat ia duduk, mereka menyerangnya dengan pisau. Caesar berusaha melawan. Tapi saat ia melihat Brutus, sahabat dan keponakannya sendiri ikut menikamnya, ia terdiam. "Ete tu Brut," katanya. "Kau juga Brutus?" Itu adalah kata-kata terakhirnya. Caesar tewas. Tubuhnya ditinggalkan di lantai Senat. Kematian Caesar tidak menghentikan konflik, tapi malah memperburuknya. Rakyat marah. Perang saudara kembali terjadi. Dan akhirnya, keponakan angkat Caesar, Octavianus yang kemudian dikenal sebagai Agustus, mengambil alih kekuasaan dan mengubah Republik Roma menjadi kekaisaran. Caesar sudah mati, tapi namanya tetap hidup. Ia bukan hanya jenderal atau diktator. Ia adalah simbol ambisi, pengkhianatan, dan perubahan besar dalam sejarah manusia. Julius Caesar dari jenderal menjadi diktator terakhir Republik Roma.